standby. Kamera standby. Lighting standby. 60 minutes live in 5, 4, 3, 2, 1. Selamat datang, kita kan Bapak. Dan tidak lupa ada satu lagi nih dari Universitas Dinamika. Kebetulan dia adalah pengurus yang ada di Universitas Dinamika untuk SHT-nya. Langsung aja kita panggil Imam Miftatul Fauzi, Ketua Komisariatan PSHT Universitas Dinamika. Nah, selamat datang. Bisa agak sini Pak, ini sedikit. Oke, baik. Dari yang luar biasa ini Pak ya. Bagaimana Pak kabarnya? Baik-baik semua selama masa pandemi ini? Alhamdulillah kita bisa menjaga diri dan dalam keadaan baik hari ini. Masih baik. Mas Imam sama Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Baik-baik saja hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Sangat luar biasa ya. Baik, sebelum kita masuk nih ya tentang tema kali ini, sehat dengan pencaksilat nih. Bisa mungkin jelaskan sedikit Pak, sebenarnya PSHT ini organisasi yang sudah berdiri sejak tahun kapan? Terus apa aja sih kegiatannya? Baik, SH-Trate ini berdiri pada tahun 1922. Pada waktu itu bernama Pencak Sport Club. Kemudian berubah menjadi Pemuda Sport Club dan pada tahun 1948 melakukan kongres dan berubah nama menjadi Persaudaraan Setiahati Trate. Kemudian pelajaran pertama di tempat kami adalah olahraga bela diri pencaksilat. Ya, jadi di samping dengan pelajaran-pelajaran yang lain, maka pelajaran yang pertama yang diajarkan adalah pencaksilat untuk banyak hal ya, manfaat yang kita ingin capai untuk anggota. Gitu. Jadi ya salah satunya adalah supaya tubuh kita sehat, supaya mental kita kuat, ya kan, bisa menyelamatkan diri ketika ada satu bahaya. Juga di situ kita menanamkan ajaran-ajaran luhur, sehingga adik-adik kami anggota SH-Trate ini insya Allah bisa menjalani hidup ini dengan selamat dan baik. Itu tujuan utamanya. Berarti tidak hanya gerakan saja, tapi hubungan dengan Tuhan pun juga diajarkan juga ya. Yang tujuan Persaudaraan Setiahati Trate yang paling utama adalah mendidik manusia supaya berbudi pekerti luhur. Kemudian tahu benar dan salah, dan pada akhirnya akan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Luar biasa Bapak. Oke, untuk ke Mas Nur Asmi sendiri, kira-kira nih Pak, dari dirinya sampai sekarang, lulusannya dari S1 udah berapa Pak kira-kira? Sampai berapa ini? Kalau di Surabaya itu konstan 3 tahun terakhir ini di atas angka 700. Jadi Surabaya ini sejarahnya berdiri sudah mulai ada latihan itu sejak tahun 50-an. Tahun 50-an? 50-an, karena Surabaya ini salah satu cabang tertua. Cabang dengan kode 02, salah satunya Madiun, kemudian 02-nya Surabaya, salah satu tertua. Dan sejak saat itu memang sudah ada latihan dan pengesahan dan pelantikan adik-adik itu tidak begitu banyak. Mulai banyak animo masyarakat itu, misalnya itu ketika akhir 2000-an. Akhir 2000-an. Kemudian di beberapa tahun ini lonjakan lebih drastis karena memang kita merasa masyarakat sudah begitu welcome dengan pencaksilat. Pencaksilat kemudian menjadi lifestyle, gaya hidup. Bagian dari gaya hidup, kemudian juga bagian dari salah satu metode pendidikan yang diajarkan. Jadi PSHT hadir di tengah masyarakat ini sebagai salah satu lembaga pendidikan yang memberikan warna dalam kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat. Berarti sudah menjadi gaya hidup juga ya untuk anak-anak muda sekarang. Kalau sekarang wajib bisa pencaksilat juga. Kayak gitu. Oke, untuk Mas Imam sendiri nih, di Universitas Dinamika, sejak kapan sih Mas sebenarnya PSHT masuk ke Undika ini? Ya, terima kasih. Sebenarnya di Universitas Dinamika ini baru saja Mas. Tahun kemarin memang saya sempat menghubungi Mas Akali buat mengurus SK-nya. Jadi kalau di Universitas Dinamika ini baru 1 tahun maksudnya. Baru tahu. Jadi latihannya setiap hari Selasa dan Kamis selesai pada sholat Isya. Oh, berarti baru. Tapi anggotanya ada berapa nih, Bran? Anggotanya untuk yang kalau kita punya warga itu sekitar
itu dari luar Surabaya semua. Jadi kebetulan saya pas di Surabaya yang mengisi acara itu. Terus untuk siswanya sendiri ada 5. Baik. Nah, baik Pak. Sama Mas, terima kasih jawabannya. Yang paling saya mau tanyakan nih ya, selama masa pandemi ini kan ada tuh peraturan dari pemerintah untuk selalu di rumah saja. Nah, kan kita tahu kalau pencaksilat ini pasti selalu kontak dengan fisik atau bertemu dengan orang banyak gitu ya, kalau latihan atau ketika nanti tarung atau tanding seperti itu. Nah, adakah yang merubah dari fenomena yang ada sekarang ini? Dari mungkin latihannya atau mungkin ada kebijakan yang baru kayak gitu? Ya, banyak sekali yang berubah, banyak sekali yang harus diadaptasikan. Tapi kita sadar bahwa kondisi ini memang kondisi luar biasa. Kondisi pandemi ini betul-betul wabah ya, yang mana merubah berbagai macam pola hidup. Kita sadari bahwa pengajaran SHTRAT, pengajaran pencaksilat ini harus tetap berjalan. Pengajaran silat dan pengajaran pencaksilat ini penting, tetapi kita juga menyadari bahwa keselamatan hidup itu jauh lebih penting. Ya, itu dari pemahaman itu akhirnya kita mencari solusi, kita siasati bagaimana supaya anggota kita ini tidak melanggar protokol kesehatan dalam kondisi pandemi ini, tetapi juga bagaimana adik-adik kita ini pengajaran materi SHTRAT tetap harus disampaikan. Kemudian yang atlet kemampuannya juga tetap terjaga sehingga suatu saat nanti ketika pertandingan sudah mulai digelar lagi, kemampuan mereka tidak jatuh. Masih bisa fit ya, untuk jadi ini. kita rubah mekanisme pengajarannya, kita rubah mekanisme latihannya, kita rubah style-stylenya. Di silat ini silaturahmi yang paling utama. Menjaga persaudaraan itu sangat penting dan salah satu budayanya adalah selalu berkumpul, bersalaman-salaman. Nah, ini terpaksa kita tiadakan. Ya. Jadi kumpul-kumpul kita tiadakan, kalau ketemu salaman kita tiadakan dengan metode lain. Dengan metode lain. Nah, untuk Mas Hasni, Mas, kira-kira nih selama pengajaran juga ada nggak kisah-kisah mungkin yang bikin apa ya, wah unik banget nih kayak gitu kan? Apa ya, sekarang pencaksilat sekarang by online gitu kan? Nah, ada nggak mungkin pengalaman yang didapat selama itu? Ada nggak yang pengalaman unik gitu mungkin? Ya, sebenarnya silat ini kan learning by doing. Jadi apa yang kita lakukan itu harus sesuai dengan prakteknya. Jadi tidak bisa berdasarkan teori. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi pelatih ketika memberikan materi itu via Google Meet atau Zoom. Karena kita juga tidak langsung bisa mengoreksi, membetulkan dan sebagainya. Tapi semangat adik-adik kami itu untuk berlatih itu luar biasa. Walaupun dengan keterbatasan pertemuan, mereka juga terus menggali diri, mengasah potensinya untuk terus berlatih walaupun kita memantau dari jarak jauh. Memang setelah masa transisi normal ini kita bisa melakukan kegiatan outdoor dengan jumlah yang sangat terbatas, dengan lingkup kecil dan protokol kesehatan yang sangat ketat. Seperti yang dijelaskan oleh Mas Tris, kita harus ada masker, hand sanitizer, kemudian physical distancing, dan meniadakan sentuhan fisik. Itu yang harus kita jalani. Kalau dikatakan ideal bagi latihan pencaksilat, tidak tentunya. Tapi setidaknya ini menjadi proses yang lebih baik daripada tidak sama sekali. Baik. Tadi tetap harus bisa terlaksana ya, apapun yang terjadi. Ya. Terus untuk Mas Imam nih, Mas, kan ini selama pandemi ini tahu sendiri ya, Universitas Dinamika melarang nih mahasiswanya untuk ke sini karena ada protokol kesehatan yang berlangsung. Nah, untuk kegiatannya bagaimana Mas selama di universitas? Untuk menjaga silaturahmi antar warganya, kita kayak komunikasi lewat Google Meet kayak gitu Mas ya. Jadi kita harus terus berkomunikasi supaya ikatan persaudaraannya tetap kuat. Terus untuk pengajarnya sendiri kita lewat itu tadi online. Jadi kita suruh kita memberikan kayak pendidikan fisik. Mereka harus latihan sendiri di rumah gitu. Berarti tetap bisa terlaksana ya? Tetap bisa. Nah, baik. Kan tadi udah dijelaskan nih masih ada yang bisa dilakukan. Nah, untuk pengertian sendiri Pak, kan pencaksilat ini kan tadi ya tadi opening sudah saya bilang menjaga kesehatan gitu. Nah, menjaga kesehatan itu
seperti apa sih pandangannya di PSHT terkait pencaksilat dan kesehatan apa hubungannya? Ya, baik. Jadi begini, Mas Rian. Mas Rian. Jadi Esatrate ini yang paling diutamakan adalah orang itu harus bisa mempertahankan hidup dulu. Nah, orang bisa mempertahankan hidup dan juga dia hidupnya itu harus dengan sehat. Ya, jadi percuma dong kita hidup tapi sakit-sakitan. Ya. Hidup sakit-sakitan. Jadi yang pertama yang diupayakan adalah bisa hidup dan sehat. Bisa itu yang hidup pertama dan sehat. sebelum yang lain-lain. Ya. Makanya pelajaran yang diberikan kepada kita adalah pencaksilat. Dengan satu kegiatan pencaksilat, maka kita bisa menjaga kesehatan kita karena kita berolahraga. Yang kedua, kita juga bisa mempertahankan hidup. Suatu saat ada bahaya mengancam, kita bisa membela diri. Ya. Dan yang ketiga, di silat ini diajarkan disiplin, diajarkan pantang menyerah, diajarkan punya kepercayaan diri yang bagus, keberanian, berani menghadapi masalah, siap menerima resiko. Nah, dengan begini maka mental dari para pesilat ini akan juga semakin bagus. Sehingga dengan mental yang bagus, dengan fisik yang bagus, dengan dia bisa menyelamatkan diri hanya dengan satu pelajaran pencaksilat. Inilah yang diharapkan dari Esatrate untuk anggotanya. Gitu. Nah, untuk ini Pak, untuk gerakannya sendiri ada nggak sih gerakan yang khusus nih agar apa ya namanya, kan kalau corona ini kan lebih pada kepakasan gitu ya. Nah, ada nggak sih mungkin gerakan yang bisa dilakukan gitu? Jadi begini, jujur memang untuk corona ini kami awam ya, kami hanya tahu dari media, kami hanya tahu dari petugas ya. Tetapi kami yakin dengan kondisi mental kita yang baik, dengan kondisi fisik kita yang baik, yang fisik kita yang sehat, tentu kita memiliki daya tahan tubuh atau imunitas yang jauh lebih baik ketimbang orang yang tidak berolahraga, ya, ketimbang orang yang gampang takut, gampang trauma. Nah, sehingga dari sinilah kita meyakini dengan tetap menjalankan kegiatan pencaksilat, menjaga supaya kebugaran kita tetap baik, menjaga mental kita, percaya diri kita tetap baik. Insya Allah atas izin Allah kita diberi ketahanan fisik dan imunitas yang baik sehingga lebih safe ya dari kuman atau virus-virus termasuk salah satunya corona. Itu harapan kita. Nah, untuk Mas Hasmi nih, Mas, kira-kira nih kalau misalkan nih saya orang yang belum mengenal tentang pencaksilat, apa sih yang harus saya lakukan nih kalau misalkan, wah aku mau belajar pencaksilat nih, apa yang harus disiapin nih? Boleh. Jadi Esatrate ini Surabaya sudah berkembang begitu pesat di bawah kepemimpinan Haji Maksum Rosadin Esa. Dalam sampai tahun 2020 ini sudah ada 170 tempat latihan. Ada 29 kecamatan, ada kepengurusan, kemudian ada 18 perguruan tinggi di Surabaya yang sudah ada SAT-nya. Jadi Anda ingin ikut Esatrate, bisa datangi tempat terdekat, kemudian bisa berkonsultasi. Tidak perlu harus langsung latihan. Kita bisa berdialog, berdiskusi bagaimana visi Esatrate, atau mungkin bisa melihat dulu bagaimana karakteristik gerakan atau karakteristik latihannya. Jadi kita bisa lihat dulu, atau sekarang zaman now bisa googling di internet, di YouTube banyak tentang Esatrate, tapi kan referensinya mudah untuk dicari. Dan memang di Esatrate ini kuncinya niat. Niat untuk sehat, niat untuk bisa, dan niat untuk menjadi seorang pendekar. Itu kuncinya. Itu kuncinya. Niatnya harus dikeduakan dulu ya berarti awal-awal ini. Nah, untuk apa namanya, pelatihannya sendiri itu paling dasar itu seperti apa? Yang paling dasar sebelum ketika kita baru masuk nih ke PSHT? Oke, latihan paling dasar itu berupa pengenalan, pengenalan gerakan kuda-kuda, gerakan pukulan, gerakan hal-hal yang dasar dari tendangan, dikenalkan dulu. Kalau saya dan Mas Tris ini kebetulan aktif di bidang organisasi prestasi. Jadi kami berdua ini alumni dari perguruan tinggi dan sampai saat ini masih aktif di perguruan tinggi kami masing-masing untuk membina prestasi. Jadi kami berusaha mencetak atlet, mencetak kader-kader ini dengan cara menumbuhkan semangat dan happy dulu, senang untuk ikut latihan. Jadi orang ikut latihan tuh senang dulu. Ya, setelah senang kemudian baru digunakan gerakan-gerakannya. Tentu itu harus kreatif, latihan harus kreatif. Mengombinasi metode latihan dan sebagainya supaya tidak monoton. Karena ketika monoton, bosan, tentu
minat atau animo adik-adik untuk berlatih silat ini akan berkurang. Terus untuk prestasinya nih, kira-kira ada apa aja nih di selama tahun ini ya, dari masa pandemi, apakah ada prestasi yang sudah dicapai nih? Ya, selama pandemi semua kejuaraan berhenti, jadi praktis tidak ada prestasi. Tapi sebelum pandemi, SH Terate cabang Surabaya ini berhasil meraih juara umum kejuaraan antar perguruan di Surabaya. Ya, itu prestasi terakhir. Kita meraih juara umum, di mana prestasi yang sama kita raih 15 tahun yang lalu. Sehingga baru tahun kemarin ya, sebelum pandemi itulah kita bisa kembali meneguhkan di dunia prestasi di cabang Surabaya. Di Surabaya ini kita kembali diperuntukkan dan menjadi nomor 1. Nomor 1, baik. Nah, untuk dari Mas Imam, dari Ras Dinamika, ada nggak sih yang prestasi yang terakhir dicapai, ada nggak? Ya kemarin tahun kemarin ada pekarang Pemda dari kampus ini mengirim satu atlet yang alhamdulillah juara 3. Wah, luar biasa sekali ya. Nah, kalau mau gabung nih sebagai mahasiswa Universitas Dinamika nih, gimana nih mas caranya kalau mau gabung juga? Ya benar kata Mas Rifai lagi, kalau mungkin dari teman-teman mahasiswa yang masih bingung PSAT ini apa, mungkin bisa sharing-sharing gitu aja, tanya-tanya, kita sharing, kita perkenalkan pencak silat itu gimana, PSAT itu gimana, ajaran PSAT itu ajaran yang baik gitu. Terus seperti manusia yang berbeda itu nanti pasti kan mereka yang tertarik. Kalau mereka mau ikut langsung aja gabung, atau yang ada Instagram di PSAT Indika, nanti bisa DM atau bisa ada kontaknya juga, nanti bisa teman-teman kontak langsung lihat sana ya, langsung latihan gitu. Nah, baik. Kemudian kan kalau kita lihat nih pencak silat ya, perkembangannya dari dulu ya sebenarnya sekarang menjadi lifestyle anak-anak muda gitu ya. Kira-kira nantinya ke depan itu arahnya akan seperti apa lagi sih Pak pencak silat ini selain nanti jadi gaya hidup para anak muda kayak gitu ya? Ya, jadi menurut saya silat ini tidak sekedar olahraga, tidak sekedar olahraga. Jadi di sana ada olahraga, kemudian ada prestasi, kemudian ada budaya. Jadi silat ini asli peninggalan nenek moyang bangsa Indonesia. Sehingga ketika kita mempelajari pencak silat, otomatis kita juga melaksanakan tradisi nenek moyang, kita mempertahankan budaya bangsa Indonesia. Kemudian silat ini juga merupakan sebuah organisasi massa, sehingga ini juga bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik tentunya. Termasuk misalnya macam di daerah-daerah perbatasan Indonesia ini bisa turut menjaga kedaulatan bangsa. Kemudian di daerah-daerah banyak kriminalitas, ketika SH Terate atau pencak silat itu berkembang di sana, maka kejahatan akan berkurang karena dengan adanya anak-anak yang berlatih silat, ini penjahat yang akan berusaha membuat kerusakan di sana akan berpikir ulang, karena masyarakatnya di situ ada latihan pencak silat. Jadi di samping pencak silat sebagai olahraga, maka ada hal-hal penting lain yang kita kembangkan selain dan kita jadikan gaya hidupnya anak-anak orang muda, ya kan? Dengan menjadikan pencak silat ini sebagai lifestyle, maka kita telah mendidik manusia-manusia Indonesia ini menjadi bersemangat baca, ya, bermental baik, menjadikan dia sehat, dan dia tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang buruk, misalnya narkoba. Ya. Jadi pesilat anti narkoba. Karena kalau dia pakai narkoba sambil main silat, mati dia. Iya. Ya kan, jantung turun, ya, mati dia. Kesadaran menurun, kalau tarung ya dihabisin lawan, mati ya. Siapa yang berani. Sehingga silat ini memiliki manfaat yang sangat-sangat
Sangat luar banyak. biasa. Gitu, ya. Terutama untuk batin dan hati ya. Ya, bukan ya, penting. ya, ya. Apalagi untuk yang anak-anak muda sekarang nih harus ini katanya apa namanya hatinya terus Ya. ini pikirannya. Ya, betul sekali, Mas Dian. Jadi ketika saya masih kecil, Hmm. guru sekolah saya itu kalau saya punya kesalahan itu saya dihukum. Hmm. Pernah dipukul pakai penggaris, Iya. pernah disuruh lari, pernah disuruh ngepel WC. Waduh. Tapi akhir-akhir ini hal itu tidak lagi dilakukan oleh guru karena beberapa kali kejadian guru mendisiplinkan Di anak penjara, didik Pak. di penjara. Ya kan? Sehingga akhirnya guru menjadi apatis, menjadi ya sudahlah, yang penting saya sudah ngajar, soal dia etikanya baik atau buruk bukan urusan saya. Jadinya seperti itu. Nah, sehingga saat ini silat menjadi salah satu yang memberikan pelajaran-pelajaran budi pekerti, yang memberikan pembentukan karakter supaya anak-anak ini menjadi baik. Karena apa? Di tempat kita kita di samping melatih fisik supaya baik, mental supaya baik, kita ajarkan etika. Kalau mereka melanggar etika, kita beri sanksi. Dan di silat sanksinya ya macam sambung, tarung, ya kan? Di situ dia akan kena pukul, kena tendang. Nah, ketika anak-anak melakukan hal yang buruk, kemudian mendapat kondisi buruk, maka dia akan berpikir, saya lebih baik jadi orang baik saja. Nah, sehingga kita mendidik masyarakat anak-anak ini supaya menjadi baik dengan melalui pencaksilat. Dari pencaksilat. Baik. Nah, kebetulan nih, kan kalau kita lihat nih ya, apa namanya, banyak hal yang bisa dilakukan oleh pencaksilat. Dampaknya pun juga sangat baik nih untuk apa namanya anak-anak muda, terutama yang apa namanya jadi itu harus kembali ke jalan yang benar. Nah, ya. Kayak gitu. Nah, kemudian saya juga ingin tahu nih ceritanya nih, mungkin semua ya dari Bapak sekalian sama Mas Imam juga nanti. Kira-kira pengalaman pertama kali gabung di PSHT itu seperti apa sih? Nah, Pengalaman utamanya mungkin. saya dulu ya. Iya bisa. Ini kembali ke masa muda ya, masa kecil ya. Jadi saya waktu SD SMP ini tubuh saya kecil, sehingga saya selalu kena bully. Ya. Kemudian saya bercita-cita saya harus bisa membalas mereka. Nah, itu kan cita-cita saya waktu masih kecil. Hanya saja cita-cita itu belum pernah bisa terkabul, Mas Rian. Terkabulnya setelah saya lulus sekolah baru terkabul. Ternyata setelah saya ngikut silat, tidak hanya cita-cita saya yang pengen balas dendam itu saja yang ini ya. Justru sebaliknya, di silat setelah saya mampu melepas dari silat, kepercayaan diri saya menjadi baik. Kemudian tanpa saya membalas mereka, itu mereka menjadi hormat dengan saya. Ya, orang-orang yang membuli saya itu tiba-tiba saja menjadi hormat sama saya, sehingga setelah saya mempelajari silat, saya tidak perlu membalas mereka. Mereka jadi segan sama saya. Itu pengalaman saya. Jadi akibat korban bully, saya mempelajari silat. Tujuannya untuk membalas dendam, membalas mereka yang bully saya. Tetapi ternyata setelah bisa silat, saya nggak perlu mengajar mereka. Mereka sudah hormat sama saya dan mereka minta maaf sama saya. Wah, berarti balas dendamnya balas dendam yang elit nih Pak ya. Itu Tanpa harus menimbulkan kerusakan dan fisik. Kalau untuk Mas Asmi sendiri, kira-kira pengalamannya apa nih ketika pertama kali masuk di PSHT? Ya, sebenarnya saya ini terlahir dari keluarga yang bukan dari silat. Jadi kami semua awam tentang silat. Kebetulan saya ini berasal dari Magetan yang jumlah anggota PSHT itu sangat besar di sana. Nah, awalnya saya ini orang yang pemalu dan tertutup dalam interaksi. Nah, kemudian saya mencoba untuk menggali potensi saya supaya bisa lebih terbuka, open minded dan bisa berinteraksi secara luas. Nah, kemudian teman-teman saya waktu itu mengajak saya mencari organisasi untuk bisa menyalurkan bakat. Awalnya bukan PSHT sebenarnya, ya ada organisasi lain. Kemudian setelah berjalannya waktu, kemudian saya menemukan PSHT yang ini yang jawaban yang saya cari sebenarnya. Sampai sekarang saya berlatih sejak SMP dan sampai sekarang saya masih terus aktif dan ikut mengembangkan PSHT di Surabaya. Oke. Nah, untuk Mas Imam sendiri, pengalamannya apa nih selama pertama kali mengikuti PSHT? Ya, hampir sama semua ya.
Terus saya dulu tuh ya sama kayak pemalu, terus dulu badan saya gemuk Mas Rian. Gemuk sekali. Terus sekarang jadi Iya. segini, ramping, Iya. tinggi. Dulu pertama kali latihan itu kelas 5 SD. Terus kayak nggak lanjut gitu Mas. Motor terus ikut lagi kelas 3 SMP. Terus disahkan tahun 2015 pas SMK. Di dulu tuh gemuk, terus latihan 2 tahun akhirnya kurus kayak gitu. Kan kayak latihan fisik gitu, jadi pikiran mentalnya pas latihan kan kayak mikir materi, mikir dan lain sebagainya, jadi kurus sendiri. Berarti bisa membentuk badan juga ya Pak? Iya. Nah kebetulan nih ada pertanyaan nih dari dinamikawan terkait pertanyaannya adalah misalkan nih mereka tuh sedang mengikuti program untuk pengembangan otot nih. Nah apakah boleh mengikuti pencaksilat? Ya. Nah selain itu mungkin saya tambahkan juga Untuk yang difabel ya, untuk yang difabel mengikuti pencaksilat, di silat ini kembali bahwa pelajaran di tempat kami tidak hanya silat. Silat itu pelajaran pertama saja. Nah, banyak pelajaran-pelajaran yang lain termasuk etika, ya kan, etika budi pekerti yang baik, kemudian persaudaraan, ya kan, supaya kita ini punya banyak saudara, kemudian supaya tubuh kita sehat, ya kan, supaya kita ini berguna buat orang lain. Nah, macam-macam yang ada di tempat kita. Kemudian bagi masyarakat, anggota masyarakat yang memiliki difabel ya, kekurangan, itu bisa nggak bisa, tapi tentu tidak bisa ikut pertandingan yang seperti normal. Mungkin ya ikut pertandingan yang sesuai dengan difabilitasnya mereka. Punya kelas sendiri berarti ya? Dulu pernah di pertandingan di antar difabel, tapi akhir-akhir ini tidak pernah saya dengar lagi. Oh gitu. Nah, suatu saat kalau ada itu ya masih ya, bisa, kita masih bisa ya. Oh, ya. okay. Tetapi yakinlah bahwa di Desa Teratai ini banyak pemanfaat yang lain, termasuk dengan banyaknya jumlah saudara, otomatis ketika dia suatu saat mungkin ada permasalahan dalam hidup bisa saling membantu satu gitu, sama lain. ya, apalagi dia memiliki kekurangan fisik yang difabel itu tadi. Luar biasa. Kemudian ada pertanyaan lagi nih. Misalkan nih ya, kan sekarang nih Mas ya, kan mereka tuh melihat dari YouTube nih. Misalkan latihannya lagi itu. Tapi mereka nggak ikut gabung nih dengan PSHT. Apakah itu diperbolehkan belajar silat tapi tanpa ya cuma lihat dari YouTube aja kayak gitu? Tanpa harus apa ya butuh coach, nggak usah dia maunya lihat di YouTube. Oh ini udah bisa nih gerakannya nih. Nah apakah diperbolehkan seperti itu? Jadi Desa Teratai ini di samping pelajarannya kan tidak hanya silat ya. Jadi banyak pelajaran yang lain yang juga wajib dikuasai oleh anggota, sehingga ketika orang mempelajari Desa Teratai tidak bisa dari luar, harus masuk. Harus masuk. Ya. Agar bisa ini ya lebih dekat lagi ya. Betul. Jadi kalau hanya mempelajari gerakannya saja, mungkin bisa dilihat dari jauh, dari YouTube segala macam. Tapi tidak akan mendapatkan hakikatnya Desa Teratai dan tidak akan mendapatkan isi secara keseluruhan. Ya, jadi, emang harus dan tidak bisa itu dianggap anggota. Tidak bisa karena kalau anggota adalah harus mengikuti jenjang siswa. Itu ada tingkat polos, tingkat polos itu sabunnya warna hitam, kemudian merah muda, kemudian hijau, kemudian putih. Putih paling tinggi? Putih paling tinggi di tingkat siswa. Nah, calon anggota tetap, calon pendekar. Nah, ketika sudah melampaui ini mendapatkan materi yang cukup, maka dia akan disahkan menjadi anggota tetap atau menjadi pendekar. Itu nanti sabuknya warna putih tetapi dari bahan kain mori. Kain mori, kain kafan. Oke, baik. Baik, Bapak, Mas sekalian, kita akan break dulu nih karena akan ada teman-teman dari Universitas Dinamika yang akan mengisi sesuatu untuk kita semua. Baik, langsung saja kita saksikan.
Asli nggak? Asli mana? Kamu kan? Oh lama. Oh saya lama juga. Takkan buat kau berubah menjadi anak yang nakal. Bila mamamu ku cinta padamu dan aku tak pernah main-main. Biarkan saja dulu Itu apa benar? jalan berdua. Mereka pun pernah muda. Bila papamu berhenti urusin semua urusan sekarang aku. Bila mamamu tak perlu khawatir ataupun curiga kepadaku. Biarkanlah saja dulu kita jalan berdua. Mereka pun pernah muda. Saatnya kau dan aku sekarang. Biarkanlah saja dulu kita jalan berdua. Mereka pun pernah muda. Saatnya kau dan aku sekarang. Biarkanlah saja dulu kita jalan berdua. Mereka pun pernah muda. Saatnya kau dan aku sekarang. Moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea. Moving away, can't you see? We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Come on baby, let me tell you one time that our fire got a love it till you never break apart. And we moving away to the sea. Moving away, can't you see? There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. Wah, luar biasa. Baru bata ini. Itu batang men. Betul batang men. Hancur. Itu adalah penampilan silat dari Mas Imam. Get off your seat, clap your hands to the beat, grab your champagne glass tonight. We toast to freedom in the Caribbean, yeah. Apalagi pakai In masker the ya. Caribbean, Capek sekali ya. Dan, Oh, jadinya kurang. Oke, kalau begitu langsung aja kita akan kembali ke studio yang pertama. Kalau begitu, yuk kita kembali ke studio pertama. Sound standby. Kamera standby. Lighting standby. 60 minutes
Ya, kembali lagi kita di studio yang pertama. Wah, tadi itu studio cadangan untuk menampilkan gerakan-gerakan dari Imam. Kan nggak mungkin ya kok di sini. Bisa kena semua ini yang di balik layar. Oke, langsung aja kita kembali lagi ke Bapak Pak Sutrisno Budi sebagai Ketua Bina Prestasi dan Mas Nur Asmi sebagai Sekretariat PSHT Cabang Surabaya. Sekretaris. Nah, akhirnya nih, tadi kan ini teman-teman udah menunjukkan, wah saya ikut capek ini, padahal nggak doang nih. Karena saya harus ikut PSHT juga. Ya. Baru naik tangga sini udah bengek. Nah, jadi kita lihat nih gerakan-gerakannya sudah ada seperti itu. Nah, untuk tingkatan yang seperti ditampilkan oleh Mas Imam itu udah sampai kelas berapa sih? Kalau untuk mencapai kemampuan seperti itu, kalau latihannya itu kontinu, itu mungkin perlu latihan ya sekitar 6 bulan atau 6 bulan? Ya, 6 bulan. Oh, emang kalau rutin 6 bulan kita udah bisa menguasai jurus Oh, ya? bisa. Jadi bahkan kalau yang punya bakat ya, jadi anak itu ada bakat, kemudian latihannya kontinu dan mendapat materi pelatihan yang bagus, nggak perlu 6 bulan, 3 bulan aja sudah berani tanding. 6 bulan udah berani tanding? 3 bulan berani tanding. Jadi sebenarnya pencak silat itu sebuah bakat atau bakat yang dibentuk? Bakat dari lahir atau bakat yang dibentuk? Kalau kita mau sesuatu prestasi yang maksimal, maka perpaduan dua hal. Perpaduan dua hal. Ada bakat, bakat alam ya kan. Kemudian juga ada metode pelatihan yang bagus. Ada pelatihan yang bagus. Jadi pelatihan yang bagus itu termasuk dia itu punya daya juang yang tinggi buat latihan, ya kan, pantang menyerah, kemudian ditunjang dengan sarana prasarananya bagus, pelatihnya bagus, segala macam itu. Jadi ada dua. Tetapi kalau hanya ada salah satu, bakat atau pelatihan yang baik, maka pilih pelatihan yang baik. Tidak punya bakat pun kalau tekadnya dia kuat, kemudian metode latihannya bagus, ditunjang dengan sarana prasarana yang baik, ya kemampuannya dia akan meningkat. Kemampuannya dia akan meningkat. Nah, misalkan nih ya, saya seorang yang ya tadi tuh misalkan dulu punya sejarah yang gelap nih, narkoba, minum-minuman gitu ya. Ketika saya masuk ke PSHT, apakah ada proses yang panjang, apakah lebih susah untuk agar saya bisa normal lagi? Gitu? Jadi ketika seseorang punya trauma, kita tidak mengkhususkan menangani itu. Tapi kami tidak membatasi siapapun yang mau masuk dengan latar belakang yang seperti apapun mau masuk silahkan, ya kan? Nah, bukan kami yang mengikuti mereka, tapi mereka yang harus mengikuti kami. Dengan latar belakang yang buruk sekali, ketika mereka mau mengikuti kami, maka dia akan menjadi baik. Jangan jadi baik. Ya kan? Jadi macam mantan pecandu narkoba, ya kan? Ketika dia memang udah suka dan niat gabung ke kita, dengan program latihan yang seperti itu dia mampu melewati. Salah satunya adalah tentu di hal perbuatan mengkonsumsi narkoba itu adalah sesuatu yang tabu dan dilarang di tempat kami. Sehingga ketika dia itu saking sukanya, sehingga dia rela meninggalkan itu, ya monggo. Bisa bergabung saja. Ya, bisa bergabung. Tetapi kalau dalam perjalanan dia tidak bisa meninggalkan itu, ya dia akan menjalani latihan di Eksatrat itu menjadi semakin berat. Semakin berat karena bagaimana mungkin seorang pecandu, kemudian dia berlatih silat, kemudian di situ ada kontak fisik, kemudian di situ ada pukul-memukul, tendang-menendang, banting-membanting. Bayangkan aja bagaimana orang mabuk melakukan itu. Pukul sekali udah ya kan? Jadi dia akan menjalani dengan kondisi yang sangat buruk. Akan malah berakhir buruk gitu. Nah, kecuali dia memilih salah satu. Tetap melaksanakan kebiasaan buruknya itu atau total mengikuti kami. Oke. Gitu. Nah, untuk Mas Hami sendiri, Mas, kira-kira nih kan anak muda ini biasanya minder ya kalau melihat nih, wah latihannya kayak gini nih, ada rasa takut gitu. Nah, cara biar kita sebagai generasi muda ini nggak takut nih untuk, oke, aku harus nyoba nih PSHT ini. Ya gitu gimana ya, menghilangkan rasa takutnya itu? Ya, ini tantangan tersendiri buat kita, terutama di dunia kampus, Mas. Kebetulan tantangannya adalah ketika melatih anak-anak atau adik-adik ini yang melewati usia pembinaan sebenarnya 17 tahun, 8 tahun baru masuk kampus, kemudian jenjang masanya di kampus itu hanya 4 tahun, 3 tahun. Itu kan butuh waktu yang harus cepat dengan metode pelatihan yang baik. Maka untuk menghilangkan rasa takut itu kita memberikan suatu yang gambaran yang bisa menyenangkan dia, prestasi, atau kemudian kalau kita di tempat latihan saya, di universitas saya itu
ada satu kali pertandingan luar negeri. Itu kemudian yang kita bangun motivasinya, kalau kamu mencapai standar yang kita tentukan, kamu berhak bertanding di luar negeri. Itu salah satu motivasi. Kemudian reward misalkan, pemberian reward and punishment. Bagi mereka yang berprestasi, tentu kan berikan reward. Mereka yang kemudian tidak mencapai standar, ya itu ada punishment. Jadi mereka yang ketiga kemudian dirangkul dalam bentuk konteks kekeluargaan. Jadi erat dalam kekeluargaan, kita saling bersilaturahmi, saling membantu, saling menjaga interaksi, belum mereka nyaman. Dari nyaman inilah mereka akan kemudian menjadi betah di Satrate, kemudian semakin menggali ilmu ini sampai kapanpun. Tidak habisnya, karena ilmu Satrate itu semakin digali, ya semakin kita nggak menemukan habisnya. Berarti emang akan terus gitu ya dipakai gitu, meskipun nanti kita tingkatan paling tinggi pun kita juga masih bisa ada di situ. Iya, dan ini suatu kebanggaan bagi kita, karena Satrate ini kan didirikan oleh salah satu pahlawan kemerdekaan. Iya. Pendiri Ki Hajar Nawawi oleh negara dianugerahi pahlawan kemerdekaan. Jadi di dalam Satrate ini mengalir dari pejuang. Dari pejuang. Tagline kami itu from hero and always to be hero. Jadi dari seorang pahlawan dan kemudian keberlanjutan akan menjadi pahlawan. Wah, luar biasa sekali. Nah, untuk Mas Imam sendiri nih, Mas, kira-kira nih ada nggak nih tips and trick nih biar kita nggak takut nih untuk bisa belajar di PSHT ini gimana nih? Kalau dari saya sendiri mungkin niatnya dulu ditata ya Mas. Ya, kalau kita mau latihan di PSHT ya harus niat dulu. Karena kalau kita ikut latihan cuma ikut-ikutan pasti nggak bakal kuat. Biasanya cuma ikut-ikutan, habis itu kok berat nih tinggal gitu. Buat gaya-gayaan gitu pasti nggak bakal jalan. Pasti niatnya harus ditata dulu yang baik, niatnya untuk benar-benar buat jaga diri, buat cari persaudaraan, itu pasti bisa, pasti mendapatkan suatu hal yang lebih baik gitu. Baiklah, akhirnya kita sudah berada di ujung waktu. Karena 60 minutes, jadi nggak boleh lebih dari 60 menit tadi. Siap. Baik, ada nggak sih kira-kira pesan-pesan nih, apalagi untuk generasi muda dari semua bapak sama mas sekalian, apa sih yang bisa disampaikan agar generasi muda atau orang yang di luar masyarakat seluruhnya itu bisa tetap menghadapi atau menjalani kehidupan apalagi di masa pandemi seperti ini, agar kesehatannya juga oke, pikirannya juga oke, seperti itu. Ya, bagi adik-adik pesilat dan juga masyarakat umumnya, jaga kesehatan, jauhi kondisi-kondisi yang bisa menularkan penyakit konflik ke kita, karena belajar itu penting, semua hal itu penting, tetapi nyawa kita itu jauh lebih penting. Ya. Kemudian juga pada masyarakat, kami persilahkan mengenali kami Satrate yang pelajarannya di sana banyak, di mana pelajaran pertamanya adalah pencaksilat, mendidik supaya manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah, dan akhirnya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kita juga membentuk karakter anak supaya tangguh, supaya kuat, sehingga ini bagus untuk anak-anak kita bisa menjaga diri, karakternya juga dibentuk supaya baik, dan ini juga tentu menjadi bagian penting dari proses pembelajaran bagi generasi bangsa. Banyak tempat latihan di Surabaya ini, 170 tempat latihan tersebar di seluruh Surabaya. Silakan cari informasi di mana latihan Satrate terdekat, dan monggo kita berlatih bersama. Baik. Untuk Mas Amin sendiri, ada nggak pesan-pesan yang mau disampaikan nih? Ya, kalau saya berpesan dalam konteks dunia kampus, karena ini penyelenggaraan Universitas Dinamika, jadi mahasiswa itu tidak sekedar textbook dalam belajar, tidak sekedar memahami teori secara mentah, tapi perlu mengasah soft skill. Organisasi itu banyak, tapi di Satrate ini kita memberikan nilai tambah, ada organisasi, ada interaksi persaudaraan, kemudian juga menambah kemampuan bela diri. Jadi saya berharap mahasiswa tidak hanya cukup belajar di kelas, tapi juga mengasah kemampuannya di luar kelas. Karena realitanya nanti dalam kehidupan, konsep-konsep dari dalam textbook itu tidak sepenuhnya akan kemudian sama seperti yang kita harapkan. Harus ada kemampuan-kemampuan lain untuk menghadapi fakta dan realita yang dalam hidup kita.
Seperti itu. Baik, untuk Mas Imam, apa yang mau disampaikan nih pesan-pesannya? Kalau dari saya sendiri untuk kaum muda teman-teman saya, mari kita lestarikan pencaksilat budaya asli Indonesia. Jangan sampai pencaksilat ini diakui oleh orang lain. Seperti itu aja pesannya. Oke, luar biasa. Baik, untuk semuanya teman-teman sekalian, yang bisa kita ambil dari pertemuan hari ini, live pada hari ini adalah bahwasanya kalau kamu ingin sehat, bukan hanya fisik aja, tapi ingat, pikiran dan hubungan pada Tuhan juga harus dijaga agar badan dan seluruhnya kehidupan kita menjadi lebih baik. Itulah pesan-pesan yang saya ambil juga untuk teman-teman semua dari PSHT. Baik, terima kasih, dan mungkin akan kita ketemu di lain waktu pada hari Kamis besok dalam program 60 Minutes jam 11. Kebetulan nanti kita akan kedatangan teman-teman dari DCS di Monica Tiger Sport yang habis menjuarai juara 3. Nah, mau tahu kan acaranya seperti apa atau nanti programnya seperti apa, saksikan terus ya. Dan sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I know I give you up this time, but darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms. I'm barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I said you look a mess, I whispered underneath my breath. You heard it, darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. Well, I found the love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time, but darling, just hold my hand. Be my girl, I'll be your man. I see the future in your eyes. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms. I'm barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in the dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. Oh, baby, I'm
she